Detik-detik kematian Anwar Sadat, Presiden Mesir, ditembak mati di saat Prade merayakan kemenangannya dalam perang dengan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asfir Astamansyah. Pada video ini kita akan membahas detik-detik kematian Presiden Anwar Sadat. Kalau kita baca sejarah, setelah negara Israel berdiri, Mesir terlibat 2 kali perang dengan Israel. Pertama, perang 1967, ketika itu presidennya Gamal Abdel Nasser. Dalam perang ini Mesir kalah telak, babak belur, nyaris tidak ada perlawanan. Baru pada perang kedua pada periode Presiden Anwar Sadat dalam perang Ramadan, karena berlangsung pada bulan Ramadan atau dikenal juga dengan perang Yom Kippur, Mesir berhasil menembus benteng berlef lain Israel yang dimitoskan benteng yang kuat yang tidak akan bisa ditembus oleh lawan. Dan bagi Anwar Sadat, perang Ramadan ini adalah sebagai prestasinya yang gemilang. Pada 6 Oktober 1981 rakyat Mesir bersiap menyambut peringatan Hari Kemenangan dalam Perang Yom Kippur dengan Israel 1973 dengan melakukan parade militer tahunan. Parade tentara ini diikuti kepala negara dan para panglima angkatan bersenjata. Sang Presiden Jenderal Besar Anwar Sadat dengan pakaian kebesaran militer duduk di podium utama bersama sejumlah pimpinan militer. Tapi, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini, menurut istrinya, Jihan Sadat, Presiden Mesir, itu tidak mengenakan rompi anti peluru di bagian dalam baju militernya. Anwar Sadat dengan serius mempraktikkan parade dan detail pasukan militernya. Struktur tentara yang membawa roket anti peluru dan berbagai kendaraan militer melintas di depannya. Setengah menit kemudian, giliran pesawat militer yang lewat. Pesawat itu melakukan gerakan akrobatik yang sangat menawan. Hampir semua mata terfokus pada gerakan akrobatik pesawat tempur, termasuk Anwar Sadat dan para komandan dan pengawal. Mereka mendongakkan pandangannya ke langit untuk melihat pertunjukan hebat itu. Saat itulah salah satu kendaraan militer pengangkut roket berhenti di depan podium tempat Jenderal Besar Anwar Sadat duduk. Dari jarak sekitar 20 meter, Khalid Islambuli turun dari kendaraan militer itu. Tak ada satupun yang perhatian dengan kehadiran Khalid selain Anwar Sadat. Ia merasa Khalid datang untuk mengucapkan salam.
Akan tetapi, Khalid malah melemparkan granat tangan yang meledak begitu membentur dinding podium. Disusul granat berikutnya yang dilemparkan oleh Atto Toyal. Kemudian granat ketiga oleh Khalid Islambuli walaupun tidak meledak. Setelah itu, granat keempat dilemparkan Hamid Abdul Salam dan meledak di tengah orang-orang yang duduk. Akibat ledakan ketiga granat yang cukup memekakan telinga itu, semua kursi yang ada di podium kepresidenan dan yang duduk di atasnya terjungkal. Semuanya terkapar di bawah kursi-kursi itu akibat suara ledakan yang begitu keras dan susul-menyusul. Sebagian orang yang berdiri di dekat Anwar Sadat ikut terkena ledakan kilat ini. Kalian para pengkhianat, ujar Anwar dalam bahasa Arab sebelum akhirnya tubuhnya terkoyak oleh butir-butir peluru dari senapan serbu yang terpasang di atas truk militer yang ditembakkan Husain Abbas. Begitu melihat Jenderal Anwar, Husain langsung menembakkan beberapa peluru. Sang jenderal pun jatuh bersimbah darah. Sementara, Khalid Islambuli kembali menembaknya dengan senapan serbunya di podium. Ia juga membunuh beberapa pembantu Anwar Sadat, beberapa tamu, dan teman dekatnya. Aksi tersebut tidak memakan waktu lebih dari 40 detik. Peristiwa berdarah itu menggemparkan Mesir dan seluruh dunia tersentak. Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anwar tewas bersama 7 orang dekatnya yang berada di panggung parade. Selain itu, 20 orang lainnya, termasuk 4 diplomat Amerika, mengalami luka-luka. Pembunuhan ini direncanakan begitu detail oleh seorang insinyur bernama Muhammad Abdus Salam Faraj. Ia juga penulis buku Al-Faridah Al-Ghabah, Kewajiban yang Hilang. Pelaku eksekusinya ada 4 orang, yakni Khalid Islambuli, Atto Toyal, Abdul Hamid Abdus Salam, dan Husain Abbas. Mereka yang terlibat dalam rencana itu diidentifikasi sebagai anggota Jihad Islam Mesir. Tapi, tindakan Islambuli itu dipandang sebagai perlawanan dari semangat Islam dan penolakan terhadap persetujuan Camp David antara Israel dan Mesir pada 1979. Persetujuan Camp David itu merupakan inisiatif perdamaian negara Arab pertama dengan negara Yahudi. Sadat yang memimpin Mesir sejak 1970-an sempat berperang melawan Israel dan kemudian berdamai dengan tetangga Yahudi itu untuk mendapatkan kembali Sinai. Buntut dari aksi itu, Islambuli yang bergabung dengan Jihad Islam Mesir bersama Muhammad Al-Salam Faraj dan Essam Al-Kamari, dieksekusi pada 15 April 1982. Setelah eksekusi, Islambuli malah dinyatakan sebagai pahlawan oleh banyak organisasi umat Islam sayap kanan di seluruh dunia dan menjadi simbol inspirasi untuk gerakan-gerakan Islam radikal. Aswar Astaman Channel, Terima kasih telah berkunjung.